Ayo kuliah di Institut Sains dan Kesehatan Bone, membangun alumni sebagai pakar, praktisi dan analis. Kampus Sains dan Kesehatan modern pertama di Bone dibekali laboratorium yang mumpuni, ruang kuliah ber-AC, perpustakaan, musola, bus kampus, dan fasilitas lainnya. Pada ibu nifas, dimana di sini kita harus mempersiapkan alat terlebih dahulu. Ada alat TTPS, misalnya tensimeter, kemudian ada stetoskop, ada termometer, kemudian ada pen light, bengkok, kom, kemudian selanjutnya ada handscone dan bak instrumen stereo. Nah, setelah itu kita menyapa klien dengan rangsungan. Assalamualaikum Ibu. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu. Nah, tujuannya Ibu supaya kita dapat mengetahui apakah ada kelainan nanti dalam pemeriksaan fisiknya atau tidak, sehingga kita dapat melakukan pencegahan atau penata-laksanaan secara dini dan tidak terjadi komplikasi lainnya. Bagaimana Ibu, bersedia dikit? Ya, setelah itu kita harus merespon terhadap reaksi klien. Apabila klien merasa tidak nyaman dalam melakukan pemeriksaan ini, sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Selanjutnya kita harus percaya diri dan tangan di bawah air mengalir dengan menggunakan 6 langkah, mulai dari telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, buku-buku jari, kemudian ibu jari dan ujung-ujung jari. Nah, setelah itu kita bilas dan keringkan dengan menggunakan handuk bersih. Lalu kita lakukan pemeriksaan TTC pada ibu. Kita dekatkan alat tensimeter. Selanjutnya sambil kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda tensi tekanan darah ibu, kita masukkan termometer di aksila klien. Anjurkan ibu untuk menjepitnya. Didapatkan tekanan darah ibu 120/80 mm per jantung. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan nadi dan pernafasan ibu selama 1 menit. Didapatkan nadinya 80 kali per menit dan pernafasan 20 kali per menit. Setelah itu kita angkat termometer dan baca hasilnya. Dapatkan hasil suhu termometer ibu yaitu 36,5 derajat Celcius. Selanjutnya barulah kita melakukan pemeriksaan head to toe, mulai dari kepala ibu. Kita inspeksi terlebih dahulu bagaimana kebersihan rambut ibu, kemudian apakah ada ketombe atau tidak, dan apakah rambut ibu rontok atau tidak. Didapatkan dengan hasil tidak ada ketombe dan rambut ibu tidak rontok. Selanjutnya kita lakukan palpasi. Ibu, apakah ibu merasa ada nyeri dirasakan ketika saya lakukan palpasi? Ya, kemudian kita menilai apakah ada massa benjolan dan pembengkakan pada kepala. Dengan hasil tidak ada benjolan dan massa pada kepala ibu. Selanjutnya melakukan pemeriksaan pada mata. Nah, kita lihat kesimetrisan antara mata kanan dan kiri. Nah, mata kanan dan kiri tampak simetris. Dilanjutkan dengan pemeriksaan konjungtiva ibu dengan cara anjurkan ibu menengok ke atas ibu, ya, kemudian tampak konjungtiva ibu merah muda. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik sklera pada ibu. Selanjutnya melihat ke bawah, tampak sklera berwarna putih. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada telinga ibu. Nah, kita lihat apakah telinga kanan dan kiri simetris atau tidak. Kemudian lihat apakah ada pembengkakan atau tidak. Nah, selanjutnya kita ambil pen light, kemudian lakukan pemeriksaan di bagian yang terjauh dari petugas. Tidak ada sekret, begitu juga di sebelahnya, dan tidak terlihat sekret. Kita lihat kesimetrisan antara lubang hidung kanan dan kiri, kemudian
apakah ada polip. Ibu sakit tidak ibu rasakan ketika saya tekan? Ya, berarti tidak ada polip. Kemudian kita lakukan pemeriksaan untuk mengetahui jumlah sekret pada hidung ibu. Tidak terlihat banyak sekret. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada mulut ibu. Lihat warna bibir pada ibu. Ibu warna bibirnya tampak merah dan tidak pucat. Kemudian anjurkan ibu untuk membuka mulutnya. Ibu buka mulutnya ibu. Ya. Kita lihat kebersihan dari mulut dan lidah ibu dan lihat apakah ada gigi berlubang dan gigi tanggal. Tidak terdapat gigi berlubang dan gigi tanggal. Nah, setelah itu lakukan pemeriksaan pada bagian leher. Yang pertama itu kita melakukan pemeriksaan pada kelenjar pembuluh darah linfer. Nah, kita lakukan penekanan. Ibu apakah ada terasa sakit? Kemudian dilanjutkan dengan lakukan pemeriksaan pada kelenjar tiroid. Ibu sakit tidak ibu? Saya tekan. Ya, setelah itu lakukan pemeriksaan pada kelenjar tiroid ibu. Ibu menelan ibu, ya, tidak dirasa sakit ibu. Ya, berarti tidak ada kelainan pada bagian leher. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada payudara ibu. Kita permisi terlebih dahulu ibu. Silakan ibu buka pakaian bagian atasnya ya, tabe ibu. Nah, setelah itu kita mulai melakukan pemeriksaan. Kita angkat terlebih dahulu tangan klien ke bagian atas dan lakukan pemeriksaan mulai dari bagian yang terjauh dari petugas. Kita lihat kesimetrisan antara payudara kiri dan kanan. Kemudian kita lihat apakah puting susu ibu tenggelam atau tidak, dan puting susu ibu tampak tidak tenggelam. Dan kita lihat bagaimana pengeluaran ASI ibu dengan cara kita harus melakukan palpasi terlebih dahulu. Ibu ada dirasa sakit? Ya. Kemudian bagian sebelahnya lagi ada dirasa sakit ibu. Kemudian kita melihat kelancaran ASI. Ya, ASI tampak keluar dengan lancar. Setelah melakukan pemeriksaan pada payudara, maka kita lakukan pemeriksaan pada bagian abdomen. Nah, terlebih dahulu kita melihat bagaimana apakah ada luka bekas operasi atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi. Bagaimana kontraksi uterus ibu, apakah lembek atau tidak. Kontraksi uterus ibu teraba keras, melenting, jadi kontraksi uterus ibu baik. Dan bagaimana tinggi fundus uter ibu, dan tinggi fundus dapatkan 2 jari di bawah pusat, berarti sudah dalam batas normal sesuai dengan masa nifasnya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas bawah. Tabe ibu di. Nah, kita juga harus melihat bagaimana kesimetrisan antara kaki kanan dan kiri. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan, kita melihat apakah ada pembengkakan pada bagian ekstremitas atau tidak, dan lihat betis ibu apakah ada varises atau tidak. Nah, setelah itu tidak terlihat varises pada bagian ekstremitas bawah, dan lakukan palpasi pada bagian pergelangan kaki ibu apakah ada udem atau tidak, dan didapatkan hasil tidak ada udem pada kaki ibu karena ketika kita lakukan palpasi kulit ibu kembali dengan cepat. Setelah itu ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada perineum ibu atau bagian vagina ibu. Bagaimana ibu bisa jadi saya lakukan pemeriksaan? Ya, jadi ibu ambil posisi, anjurkan posisi ibu untuk mengangkat kedua kakinya atau posisi dorsal recumbens. Setelah itu sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan handscoon. Bengkok dan kom. Apakah ada luka jahitan atau tidak? Nah, terlihat tidak ada luka bekas jahitan. Kemudian kita lihat juga apakah ada pembengkakan pada perineum ibu dan massa pada perineum ibu. Setelah kita melakukan pemeriksaan inspeksi, maka dilanjutkan kita melihat bagaimana locea ibu. Kita ambil kapas, kemudian lihat
apakah berwarna, kita melihat warna, konsistensi dan baunya. Apabila berwarna merah, berarti Lochia rubra, yaitu terjadi 1-2 hari pasca melahirkan. Kemudian Lochia sanguineta itu terjadi 3-7 hari setelah melahirkan dan berwarna kecoklatan. Dan Lochia serosa itu terjadi selama 7-14 hari dan berwarna kekuning-kuning. Nah, apabila di atas dari 14 hari atau 2 minggu maka berwarna putih. Selanjutnya kita lakukan vulva hygiene. Nah, sebelum kita melakukan vulva hygiene, sebelum itu kita dekatkan bengkok, kemudian ambil cairan DTT, kemudian siram. Setelah itu dilanjutkan kita membersihkan labia mayora terlebih dahulu dari atas ke bawah. Kemudian sebelahnya lagi dari atas ke bawah. Dan selanjutnya untuk membersihkan bagian labia minora, kita pisahkan antara labia mayora dan minora dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk dari atas ke bawah. Begitu juga dengan sebaliknya dari atas ke bawah. Selanjutnya kita bersihkan secara keseluruhan mulai dari vestibulum sampai ke anus. Setelah itu kita kembalikan dulu ke tempatnya. Kita buka handphone dan rendam dalam larutan klorin. Selanjutnya kita rapikan pasien dan menjelaskan hasil temuan yang didapatkan pada pemeriksaan fisik. Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan fisik pada ibu, semuanya di sini dalam batas normal, tapi ada sedikit masalah bagian payudara ibu. Ibu mengalami bendungan ASI ibu. Nah, jadi sebaiknya ibu itu harus mengopresnya dengan menggunakan air hangat. Setelah itu ibu juga harus melakukan perah ASINya supaya ASINya itu dapat